Jadi kan kita ada konsep mawaris ya. Iya, mawaris. Tapi kan itu sulit Untuk diterapkan. untuk diterapkan. Bukan hanya untuk diterapkan. Konsepnya aja sulit. Jadi hukum itu kan dibuat untuk kepentingan Manusia. bukan Ah. kepentingan Tuhan. Ya, tapi percayalah. Ini yang saya percaya ya. Ini Ah. keimanan bukan keberakalan. Kalau kalian menipu orang tua kalian itu. Jadi yang diurus bukan orang tua kalian tapi hartanya. Tidak akan selamat itu. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tetap semangat ya Bung? Tetap semangat. Sekalipun ya Capek. capek. Tapi di podcast-podcast sebelumnya kita harus menanamkan bahwa malammu menentukan masa depanmu. Iya. Sama seperti yang kemarin ya. Ya mungkin sekarang masih 2-3 yang nonton. Tapi lihatlah satu tahun ke depan. Ya 4. Tapi kan Tapi enggak, ini kepuasan kita sendiri lah. rugi ya kayaknya ya. Kalau bicaranya kita ini Nggak tidak didengar didengar. oleh orang lain itu. Ya itu. Kalau dipandang rugi dan tidak terserah lah. Tapi yang pasti kita ngomong hal yang harusnya ini ada pengetahuan yang Iya. dapat diambil. Mengembalikan memori yang dulu gitu Ya kan. kita lama Masih tidak waktu berdiskusi belajar ya. ya lama. Coba seandainya Itulah. di pesantren kita dulu media dibebaskan. Aduh. Tapi kayaknya main game ya. Di mana ada pesantren itu tidak Tapi kayaknya Tidak- juga main tidak ketat. game. Tapi kayaknya juga main game kalau seandainya dibebaskan. Gak akan Iya, seproduktif jelas. ini. Repot juga. ya peraturan itu tetap harus ada. Ya. Cuman pelaksanaan jangan ketat-ketat amat lah. Biasa aja. Biasa harusnya. aja. Bahkan Gak usah nyari-nyari kesalahan. Bahkan dalam satu cerita itu ketika ada orang yang melanggar jima di bulan Ramadan. Ada satu cerita jima di bulan Ramadan. Kan peraturannya harus membayar budak. Ya, Jadi kafarot. dia ini orang yang miskin kemudian bilang ke Nabi. Nabi saya ini miskin mana punya budak. Ya udah puasa 2 puasa bulan. 2 bulan. Puasa 2 bulan akhirnya gimana mau puasa 2 bulan. Nggak kuat. Orang sebulan aku gak kuat. Ya udah bayar 1 mud. Bayar 60 ya. 60 kasih orang miskin. Orang miskin. Di daerah saya paling miskin Nabi. Akhirnya katanya dalam satu cerita itu Nabi akhirnya ngambilkan kurma. Karena dia paling miskin akhirnya ngasih ke dia. Jadi memang aturan itu memang harus ada. Harus ada. Tapi aplikasinya tidak boleh keluar dari sisi Tidak kemanusiaan. boleh seburuk itu. Begitu aja. Aduh. Keamanan. Repot juga tapi kadang itu kalau kita bahasa bahwa peraturan harus ada tapi tidak boleh sesaklek itu dipelintirkan juga bahaya Bung. Iya. Misalnya tentang dana-dana pemerintah. Ya kalau tidak dia, ya kan tidak harus sesaklek itu. Tapi Ya. dikorupsi. Ya begini kan. Sebenarnya kalau aturan harusnya berada di antara saklek dan tidak Luwes saklek, ya. luas. Atau biasanya kaidah fikihnya itu biasa disebut begini, al-Islam baina tsabat wal murunah. Islam itu berada di antara saklek Ya, dan luas. Harusnya gitu. Salahnya Tergantung orang Islam objeknya ya. sendiri tidak begitu. Tergantung objeknya lah. Tergantung. Makanya yang mohon ini bagi pihak-pihak pesantren untuk yang jadi keamanan, seleksinya ini yang pinter lah keamanan. Tapi katanya itu nggak akan Iya. orang pinter jadi Mana keamanan mungkin? katanya. Ya kalau orang pintar jadi keamanan. Berarti keamanan. Iya. Aku pernah ditegur. Jadi ketika kita main bola gitu ya. Aku pas main bola di pesantren dulu. Jadi aku melanggar aturan lah. Dianggap tidak sopan ada di atas tembok tempat harusnya bukan tempat duduk penghalang tapi aku ada di atasnya dan aku pakai kaos yang potongan segini apa itu namanya? Oblong ya. Ya oblong. Kaos oblong. Akhirnya ada keamanan lah satpam pada saat itu. Dia negur, "Dek, enggak boleh di situ."
Aku menerima dong Iya. sebagai orang, ya aku tahu aku salah. Akhirnya, nggih. Tapi tidak sampai di situ. Dia ngomong kayak gini, kamu ini santri mau jadi apa masa depanmu? Kalau Akhirnya- kamu lihat video ini. Aku jawab gimana? Aku jawab gini. Ya jadi satpam. Anjir. Satpam tuh. Aku. Kepada para satpam ya, please lah kalian harus nyadar ya. Oke, kalian punya hak untuk mengamankan orang-orang gitu. Tapi ingat yang Tapi harus ingat kalian diamankan satpam kalian. gitu. Kalian yang harus Enggak, diamankan. tidak, kamu harus tahu derajatmu itu bukan ingin merendahkan ya. Ya memang. Sorry ya, karena kita begini karena memang punya story yang Enggak, iya juga. kita nggak Ini semuanya punya- begitu ke semua satpam. Enggak. Ada kok satpam yang profesional. Yang Misalnya kayak profesional. di bank-bank. Iya profesional. Itu profesional, bukakan pintu. Kemudian nanya. Dan kalau ayo- di tempat kita bukan dibukakan pintu, ditutup pintunya orangnya diceramai. dan hebatnya itu di misalnya satpam bank. Ketika ada masalah mau bertransaksi, satpam itu tahu. Kamu harus kesini nanya ini gitu. Artinya ada seleksi untuk jadi satpam gitu. Ya Allah. Nah itu kayak gitu. Seandainya di pesantren keamanannya seperti itu kan bagus. Bisa ngajarin kitab misalnya ya kan. Iya, udah jadi satpam. Udah jadi satpam. Iya sih kalau pesantren emang kayak gitu sih. Makanya aku bilang prestasi satpam namanya spesifik di pesantren adalah ya buka tutup gerbang lah. Ya itu prestasi. Prestasi yang paling top dari satpam. Tapi kita itu mukadimah kita ya Bung ya. Ya. Kita sekarang akan membahas tentang, ada orang nanya ke aku kayak gini. Bro, temanku nanya. Ada tetanggaku yang meninggal. Dia banyak hartanya, sedangkan dia punya istri dan 2 orang anak. Kemudian dia nanya, bagaimana cara pembagian hartanya ini? Karena aku merasa tidak terlalu kompeten dalam sisi itu. Aku tidak berani menjawab. Aku mau belajar dulu gitu. Iya. Jadi kan kita ada konsep mawaris ya. Iya mawaris. Tapi kan itu sulit Untuk diterapkan. Bukan hanya untuk diterapkan. Konsepnya aja sulit. Konsepnya mungkin dianggap sulit ya. Bahkan kan kita tahu sendiri. Mungkin beberapa pesantren dan beberapa ustadz menghindari untuk membahas itu. Iya. Menghindari. Sekalipun kita kuliah mawaris itu berapa kali? 2 kali, 3 kali. 3 kali. Tiga Tak kali. trendy. Ustadz yang baru lagi itu. Terus baca kitab. Baca kitab. Rasul juga kan pernah, sesekali. Tapi tetap aku tidak paham banget juga. Ya mungkin gak berokah ya. Aduh. Jadi gimana sebenarnya Bu? Kalau di fikih-fikih yang kita baca kan ya Bung ya. Ah, Bahwa mawaris itu adalah angka. Sementara angka sifatnya adalah pasti. Ya. Tidak bisa dirubah. ya. Karena memang begitu dari dalil-dalilnya. Dari Al-Quran dan hadis jelas pakai sepertiga. Pakai Ada bahasa kot'i ya. seperenam ya. Atau yang kita biasa sebut Pasti. dengan qat'iyud dalalah. Qat'iyud Pasti maknanya seperti itu. Tidak bisa Iya. dirubah-rubah. Sehingga ada ulama yang memahami bahwa, bukan ada ya kebanyakan. Kebanyakan ulama memahami bahwa itu adalah yang tidak bisa dirubah. Sehingga penerapannya juga harus saklek seperti itu. Misalnya, lidzakari mithlu hadil Ya, unthayain. Seorang banyakan laki-laki cowok ya. Patriarki sekali itu. 1:2 lah dengan perempuan. Itu kan sebenarnya ayat tentang hukum itu pasti ada latar belakangnya. Oh ya. Pasti ada latar belakangnya. Ayat mawaris itu turun dengan angka-angka yang begitu konkret. Itu juga nggak bisa dilepaskan dari konteksnya. Gimana latar konteksnya? belakangnya. Latar belakangnya memang pada waktu itu misalnya tentang lafadz lidzakari mithlu hadil unthayain. Pada waktu itu yang kerja adalah laki-laki. Sehingga dia membutuhkan amunisi yang banyak. Amunisi yang banyak. Iya. Sehingga yang perempuan ikut kepada yang laki-laki. Karena nanti mayoritas dibiayai. di zaman patriarki itu wanita kan benar-benar setelah menikah dia benar-benar
Tidur. Antara sumur, kasur. Ya kayak gitu kan cuma kan. Sumur, dapur dan kasur katanya. Kan kayak gitu. Iya. Tapi sekarang kan sangat beda sebenarnya. Sangat beda, apalagi ilmu pengetahuan makin tapi berkembang. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak qot'i secara angka. Bukti bahwa ayat mawaris sekalipun itu tentang angka yang itu konkret katanya. Tapi masih ada perselisihan ulama. Ya harusnya tidak pasti. Iya, harusnya itu masih belum pasti. Kalau ayat itu pasti seluruh ulama sepakat. Kayak puasa wajib. Iya, kayak puasa wajib. Iya benar. Adanya perselisihan ulama itu berarti menandakan ketidakpastian ya. Ketidakpastian, makanya dalam wacana-wacana ya Islam progresif mengatakan begini, bahwa konsep mawaris itu keadilannya yang qot'i, yang pasti. Jadi bisa boleh berubah ya. Soal angka itu apa yang boleh keadaan. Dulu adil boleh jadi sekarang sudah sangat tidak adil gitu. Adil. Karena juga sekalipun misalnya ketat nih harus dapat 2:1 gitu. Itu juga sulit untuk diterapkan. Kan Islam ini ingin mewujudkan perdamaian, hidup yang damai. Rasa-rasanya kalau pakai konsep itu, kedamaian tidak akan tercapai gitu. Iya, pasti. Karena akan tadi dianggap orang kita sama-sama manusia misalnya gitu. Apalagi banyak yang nggak tahu tentang hukum itu. Kemudian kita mau memaksakan kan. Sementara hukum itu bukan tentang hukum itu bukan hukuman Tuhan. Gimana? Jadi hukum itu kan dibuat untuk kepentingan manusia bukan kepentingan Tuhan. Iya, benar. Iya kan, berarti kan tentang harusnya penerapan hukum kemaslahatan bukan kemaslahatannya Tuhan kan? Iya, tapi kemaslahatannya manusia. Kalau hukum Tuhan yang dalam tanda kutip ya, hukum Tuhan yang tidak qot'i, masih ada perselisihan ulama. Maka seharusnya ya tak perlu fanatik. Apalagi bilangnya NU tapi masih wuduknya cuman yang dihafal madhab Syafi'i misalnya. Ya benar. Iya, madhab yang lain itu digunakan hanya ketika berhaji kalau dalam konteks itu. Apalagi kalau ikut Imam Sya'roni semuanya benar. Lu nikah tanpa wali, benar. Ya tapi intinya adalah bahwa kedamaian, keadilan itu adalah tujuan Islam. Karena memang di dalam persoalan waris, ya mungkin aku tidak akan mungkin mengalami hal-hal yang kayak gitu. Karena warisanku ada tapi sedikit juga. Tapi orang-orang lain ada yang bahkan sangat banyak. Keluargaku sendiri, buyutku itu punya tanah itu lebih dari 3 hektar. Dan itu kekuasaannya itu tidak jelas. Sedangkan buyutku sangat tua sekarang. Tapi kekuasaannya nih tidak jelas nih. Ada yang dikuasai oleh 1 anak saja gitu. Jadi yang lain itu iri, tapi cuma ngomong aja gitu. Nah itu konsep waris itu datang untuk menyelesaikan itu. Daripada kamu ribet ngomong perang dingin atau sampai perang-perang yang saya kasih aturan agar kamu tidak bertengkar. Jadi mending wasiat gitu ya. Iya. Tapi wasiat tidak boleh, kepada ahli waris tidak boleh. Oh iya benar. Kepada ahli waris tidak boleh. Ya artinya Nabi memberikan konsep itu, memberikan konsep warisan dengan angka-angka itu ya memang agar tidak terjadi perselisihan. Karena Nabi sudah paham pasti berselisih itu. Ada kalau wasiat tidak bisa tapi kan bisa cara-cara yang lain ya. Iya banyak. Hibah misalnya. Iya banyak. Dihibahkan. Banyak. Ada cara-cara yang lain. Atau ini ikut produk hukum dari imam siapa saya lupa. Ulama Indonesia. Ada Hartagono Gini itu. Pakai konsep Hartagono Gini. Jadi Hartagono Gini itu sebelum. Maksum lah. Gak tahu saya lupa namanya. Sekhotip pokoknya. Ada khotib-khotibnya lupa saya. Nah itu pakai konsep gonogini. Gonogini itu ya rembukan. Bagiku itu lebih adil. Karena gini, aku kan orang yang berusaha untuk tidak mengikuti perasaan gitu. Apa yang dianggap tabu secara perasaan,
aku hampir pasti ditinggalkan. Bahkan dengan adikku. Di depan orang tuaku yang masih sangat sehat itu. Aku bilang, kamu mau tanah yang mana nih? Karena ibu juga punya tanah, bapak punya tanah. Kamu mau tanah yang mana nih? Iya. Itu aku bilang, untungnya aku sebelumnya sudah berhasil menjelaskan apa maksudku. Karena aku dijelaskan kalau dulu tidak, ya bahaya. Takut dianggap ingin matinya ingin mati. gitu. Karena bahaya Bung kalau tidak kayak gitu kan. Iya. Dampaknya mungkin sekarang aku tidak rebutan. Tapi nanti. Aku sekarang berkecukupan. Damai-damai lah ya dengan adik. Tapi nanti misalnya. Naudzubillah aku sangat butuh kepada uang gitu. Aku tergila-gila dengan uang gitu. Itu kan bisa jadi gitu. Jadi menurutku harusnya warisan itu jangan sampai jadi warisan. Serahkan kepada anak dengan cara apapun sebelum itu jadi warisan. Iya. Itu lebih baik rasanya. Karena ingat warisan itu baru dipakai kapan? Ketika bertikai. Benar. Iya, harusnya begitu. Jadi bukan dibicarakan sebelum meninggal misalnya. Tapi kan itu tindakan preventif. Tindakan preventif. Karena ada juga misalnya ada orang-orang yang hanya harta gitu yang diperebutkan. Aku punya buyut. Itu tidak ada yang memperebutkan untuk ngerawat. Tapi kadang harus kita ambil alih. Aku punya teman gini Bung. Dia punya nenek ya. Punya nenek, dia cucu ya. Punya nenek, kemudian ibunya itu punya saudara. Dan tanahnya itu lebar sekali lah. Tidak tahu berapa ya. Kemudian tanah ini dikelola oleh saudaranya si ibu itu. Ya kakaknya lah atau adiknya itu. Paman berarti kan? Ya pamannya si. Paman nenek iring. Ya. Apa sih bahasanya? Ya, pokoknya diiring. Kemudian dilihat-lihat kok tidak produktif, bahkan mati. Tidak produktif lah. Tidak menghasilkan lah. Tidak menghasilkan. Sehingga cerita ke saya harus gimana Gus? Ini apa pakai konsep waris, kalau bicara sekarang sementara nenek belum meninggal gitu kan, takutnya enak. Tidak apa-apa dibicarakan sekarang. Kalau itu memang untuk perdamaian gitu kan. Dibicarakan sekarang tidak apa-apa. Daripada hartanya tidak diurus. Bahkan neneknya itu sudah tidak mikirin harta itu, mikirin kesehatannya. Kenapa kok ibunya itu ngebet pingin ngomong? Karena yang ngurusi neneknya. Itu dia. Sementara saudaranya itu. Ngurusi hartanya dan tidak terurus begitu. Itu juga yang terjadi di keluargaku. Jadi buyutku nih yang tadi itu punya tanah sekitar 3 hektar lebih lah. Jadi cuma diurus satu orang kayak gitu. Dan herannya ini si buyut nih kemarin masuk rumah sakit. Habis 3 juta sekian gitu. Berhutang. Padahal barusan panenan gitu. Aduh. Dia itu dengan tanah 3 hektar dia masih punya utang, itu hal yang aneh. Padahal orang tua renta yang butuhnya cuma makan gitu. Tidak bisa memenuhi ya. Aduh Masya Allah. Makanya kalau misalnya itu pakai konsep warisan dan nanti dia dapat lebih. Iya kan, dia laki-laki misalnya, dia dapat lebih. Waduh, itu akan ada malun doi, akan ada harta yang tersia-siakan. Ya, tapi percayalah, ini yang saya percaya ya, ini keimanan bukan keberakalan. Kalau kalian menipu orang tua kalian itu. Jadi yang diurus bukan orang tua kalian tapi hartanya. Tidak akan selamat itu. Pasti itu guys. Itu pasti. Karma itu sekalipun itu adalah hal yang tidak abstrak, tapi itu beneran. Beneran, dia itu orang yang yang ngurus ini ya. Ya kayak gitu hidupnya. Padahal punya aset banyak ya. Punya 3 hektar. Harusnya bisa jadi uang banyak. Kalau 3 hektar misalnya kayak kebun yang gak jelas, mungkin iya. Ini isinya kopi, kelapa. Jelas yang pasti ada konsumennya kan ya. Apalagi kelapa. Iya. Kelapa itu semuanya bisa dijual. Iya. Pohon kelapanya. Poposnya apa itu? Gak tahu juga saya. Bahasa Indonesianya itu. Ya itulah pokoknya semua dari atas sampai bawah. Iya.
Dan itu sudah ada. Ya cuma dulunya sebenarnya harta si buyut ini, bukan nenek, di atasnya nenek ini, buyut, itu diurus oleh orang tuaku. Pernah, selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu dia bisa berkurban, beli sapi. Ketika lebaran punya tabungan 5 juta. Kemudian kalau tidak salah haji badal. Suaminya dihaji badalkan. Artinya dalam 1 tahun nih. Itu sudah bisa mendapatkan apa-apa. Dan aku yakin ibuku pasti ngambil. Ya. Pasti ngambil. Orang tuaku itu pasti ngambil. Tapi tidak sampai ke ranah korupsi lah. Iya. Tidak berlebihan gitu. Tidak berlebihan. Dia makan juga enak. Dia makan pasti setiap hari yang dia mau lah. Ya itu teman-teman. Dan akhirnya kenapa kok diserahkan? Kenapa kok sampai itu tidak mau lagi orang tuaku? Karena difitnah. Dikira makan hartanya buyut lah. Padahal yang makan juga buyut ya. Ya itu. Gitu teman-teman. Ini banyak yang ketika sudah sepuh misalnya ibunya kemudian diurusin sama seseorang lah. Maka seorang itu tolong lah. Iya harus dikasih bagian. Harus dikasih bagian. Karena ya Allah masa kalian tidak berterima kasih ibu kalian dirawat oleh saudara kalian kemudian saudaranya dimusuhin itu kan aneh bagiku. Itu kamu cerita ya? Curhat. Enggak. Oh enggak. Tapi di keluargaku itu ya semoga ada. Karena aku yakin dosanya sangat besar. Sekalipun dosa itu hal yang abstrak ya. Tapi semoga lah. Semoga karena itu juga mbahku. Semoga sadar lah. Semoga sadar kembali. Aku berharap yang terbaik lah. Dan aku pengen semoga ada keluargaku yang mendengar ini. Ayo kita urus bareng-bareng buyut. Sekarang gak ada yang. Sekarang sama siapa dia? Sama nenekku. Mantunya. Di depan rumahnya? Mantunya. Depan rumahmu itu? Bukan di bawah. Oh di bawah. Jadi malam nenekku yang kesana gitu. Parah. Jadi kawan-kawan benar. Kalau sudah kalau sudah dipegangin hartanya dari orang tua, kemudian orang tua itu sudah sepuh, minimal kamu korupsinya jangan banyak-banyak lah. Iya. Minimal bermanfaat. Aduh, jangan korupsi boleh. Boleh lah. Hartanya orang tua itu hartanya anak, hartanya anak, hartanya orang tua. Tapi jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan dan jangan kalau bahasa Madura karpatibi. Yang cuma enaknya sendiri. Ya itu harus. Hartanya orang tuamu. Dan semoga ini juga peringatan bagi saya. Semoga yang saya urusi itu orang tua. Bukan harta orang tua. Oh iya. Wah itu mungkin mudah untuk diucapkan. Tapi nanti ketika sudah dihadapkan sesuatu yang karena di depan mata. Kebutuhan itu benar-benar menghalalkan semuanya. Kebutuhan. Jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal. Beneran kebutuhan kalian pasti tercukupi. Asal kalian bergerak. Iya. Tapi keinginan kalian itu loh. Iya kan karena memikirkan keinginan bahkan kebutuhan sampai gak dibeli misalnya. Bahkan yang banyak sebenarnya keinginan jadi kebutuhan. Oh iya. Dikira. Dicarikan dalil. Pokoknya saya butuh ini. Beli komputer. Oh gitu ya. Oh, beli handphone. Kalau gak beli komputer gak jadi nih. Ya Tuhan. Mungkin itu ya Bung ya. Oke. Yang kita bahas. Jadi pesan moralnya adalah bukan hukum tapi orang tua kalian itu adalah harta yang tidak ternilai. Itu lebih dari warisan. Dari semuanya. Ya untuk temanmu tadi ya. Untuk temanmu tadi yang tanya sama kamu. Ingat orang tua itu lebih berharga daripada harta warisan. Harta warisannya. Ya itu ya Bung. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.